Hai, 大家好. Kembali lagi kita bertemu di acara My Journey. Saya Jen sebagai host di episode kali ini. Kali ini tim My Journey telah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa sekali. Mari kita lihat profil mereka. Sekarang kita telah bersama dua narasumber kita, pemenang dari lomba Jiangtao online yang baru-baru ini diadakan di Taisaman Shoyobai kita. Nah, perkenalkan pertama kali ini adalah Wei Cheng Wang. Nah, buka Wang. Nah, supaya audiens tahu, oh ini Wang Wang. Halo, 大家好, saya Wei Cheng Wang, tahu dari Surabaya. Ya. Terus yang kedua adalah Wang Xiaoyan. Ya. Halo semuanya, saya Wang Xiaoyan atau dikenal juga dengan Yeni Setiawan. Nah, mungkin dari audiens sudah pada tahu ya, sudah pada kenal kan kemarin udah ikut lomba, udah tahu ya. Nah, ini kemarin waktu diadakan lomba Jiangtao pertama kali itu, pertama kali saya lihat peserta-peserta dari Surabayanya itu kan banyak ya. Benar-benar. Nah itu kita kira saya agak wow gitu, amazed rasanya wow. Terutama ada yang Wang usianya masih muda, dia ikut lomba Jiangtao. Gimana Bang? Latar belakangnya kamu ikut pertama kali itu kenapa sih? Kok tiba-tiba ikut atau memang ada rencana ikut atau gimana? Sebenarnya awalnya tahu sih ada lomba Jiangtao itu kan. Ya. Terus tapi Wang itu kayak belum kepikiran kayak ikut gitu. Nah, satu hari itu papa datang bilang, "Wang, kamu nanti ikut lomba Jiangtao ya." Papa udah daftarin. Langsung. Padahal sebenarnya papa cuma bercanda aja, belum didaftarin. Itu kamu digerta ya? Iya. Ternyata kamu tetap oh ya. Wong kira beneran dong. Nah. Terus saya pikir, ya udah ikut gak apa-apa kan juga kayak latihan tampil, kayak terus siapin materi kan juga cari materi yang juga menambah pengetahuan terhadap diri sendiri kan. Akhirnya Wong bilang, "Ya udah lombanya kapan ya?" Terus papa bilang, "Oh, kamu ikut beneran." Nah, ternyata pada saat itu didaftarin. Jadi papamu memang pintar dalam hal itu. Ya, trik-triknya bagus. Tapi dalam background kamu sendiri gimana, Wang? Di sekolah kamu, kan ini sekarang lagi online. Memang ada background tuh sering presentasi gitu-gitu apa enggak? Presentasi ya palingan presentasi sekolah, presentasi biasa. Gak pernah kayak gimana gitu enggak. Cuman pas kelas 10, kelas 1 SMA itu kan di sekolahnya Wong itu kayak ada ekstra. Ada dari berbagai ekstra, Wong pilih ekstra presenter. Jadi di ekstra itu kelas 10 Wong ya belajar tentang presenter, bagaimana cara pembawaan sesuatu. Ya itu berarti membantu juga kan dalam suatu presentasimu yang di lomba Jiangtao ini ya? Membantu sekali. Terus kalau di kelebihanmu, kalau kita lihat dan kita akui semua kan dalam bahasa Mandarin ya, Mandarinmu kan wah luar biasa. Saya kalah, itu juga kalah ya. Itu memang dari kecil kamu pelajari atau memang gimana? Soalnya saya juga tahu mama kamu kan sering lihat film Mandarin, penggemarnya. Itu ada pengaruh nggak sih di kamu? Lihat mama sering lihat film gitu pengaruh ya? Pengaruh. Tapi sebenarnya Wong dari kelas Wong kan sekarang les. Nah sebelum les itu Wong belajarnya jadi belajar sendiri dari keseharian. Dari dulu kan papa sama mama juga kan ngomongnya Mandarin. Sehari-harinya Mandarin ya. Jadi komunikasi di rumah ya pakai Mandarin. Oh gitu. Jadi sampai kelas SD kelas 5-an lah mungkin. Itu cuman ya bisa Mandarin itu cuma bisa sehari-hari aja. Ngomong aja. Tulisnya itu baca itu nggak bisa semua. Nah mulai dari kelas 6 sampai sekarang itu baru les kebantu jadi baru bisa Hanselnya, nulisnya, bacanya itu baru bisa. Oh gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih les ya berarti? Iya, sampai sekarang masih les. Oh gitu. Berarti nanti ini bentar lagi kan ini sudah SMA 3. Sebentar lagi kan masuk kuliah. Ke Cungkok. Tapi Cungkok nggak bisa masuk ya kayaknya. Iya. Sama masih ini ya. Masih belum tahu. Jadi di Indo dulu. Di Indo dulu. Surabaya.
Itu ya Yen gitu ya. Jadi budaya itu maksudnya dari anak-anak Yen ya. Mungkin anakmu kalau mau lebih canggih dalam bahasa Mandarin, ya kamu lihat film Mandarin, jangan lihat film Korea. Nah itulah. Nah itu. Salahnya. Terus kalau kamu sendiri gimana ya? Kok ini gini, Yeni nih ya, saya nggak pernah ketemu selama ada kalau 15 tahun ya kan? Ada ya Ci ya, lama banget Kita nggak ya. ketemu ya. Terakhir tuh di PPTM yang di Jakarta ya ini. Nah itu waktu saya lihat fotomu, saya bingung. Yeni tidak pernah ketahuan. jarang jarang ketahuan. Oh tiba-tiba dia ikut lomba jam, wah hebat sekali nih anaknya. Itu gimana ya kamu ya? Jadi Dan ini cetusnya apa ini kamu? memang kan karena saya sudah menikah, kemudian punya anak dan juga tetap bekerja kan. Jadi aktivitas itu otomatis apa ya? Kesibukan lah ya, kesibukan. Yeah. Jadi saya juga bisa ketahuan tapi nggak sesering, tidak serutinnya dulu. Iya. Namun dari dalam diri saya memang pengennya sih tetap mengasah, kemudian pengen tetap aktif juga di tahuan. Dan juga kebetulan waktu 2019 saya ingat banget, anak saya kan usianya tuh sudah 4 tahun ya, udah cukup lah untuk ikut EBA. Rencana saya kalau dia ikut EBA, saya akan ikut mendengarkan Ciang Tao. Gitu. Jadi kan paling nggak ada yang mengawasi lah ketika dia ikut EBA. Baru nyoba sekali 2 kali tiba-tiba muncullah itu pandemi kan, hingga sampai sekarang. Otomatis mungkin seperti itu yang tadi Jen bilang juga kan, kok jarang ketemu ya Yen? Sebenarnya saya juga ketahuan tapi mungkin timingnya kan beda, jadinya jarang nih. Tapi tetap pengennya aktif. Nah kebetulan kan ada info broadcast mengenai lomba Ciang Tao ini. Karena saya dulunya memang bercita-cita menjadi newscaster, namun kan ternyata nggak kesampaian nih. Jadinya saya merasa, ada kesempatan ini ya, saya pengen mengasah lagi nih kemampuan saya. Karena memang saya nyaman untuk berbicara di depan umum. Dan saya yakin kalau mengikuti lomba ini otomatis saya akan mendapat tambahan ilmu, kemudian bisa menghubungkan istilahnya connect kembali dengan stasiun Secek, kemudian juga dengan teman-teman Taoyuan, betul semuanya ya. Betul. Jadi semakin luas lah untuk pengenalan dalam agamanya dan juga dengan teman-teman semuanya. Gitu. Kalau boleh tahu background kamu apa ya? Setahu saya kamu dari ilmu komunikasi ya? Benar, dulu kuliahnya memang ilmu komunikasi. Oh iya. Cuman ya kembali aja itu kan cuma sekedar teori ya, walaupun praktek sekedar presentasi biasa. Namun memang karena keseharian dalam dunia pekerjaan saya itu sering mempresentasikan suatu proposal bisnis, kemudian sebagai koordinator acara segala macam. Jadi untuk berbicara di depan umum bukanlah hal yang susah lah. Iya. Mengerti loh. Jadi dengan lomba ini kamu dalam emosi, dalam untuk dikduknya itu mungkin tidak ada lagi ya sudah. Ada, tapi sebelumnya, jadi sebelum berbicara itu ada nervousnya itu terasa banget, dingin tangannya itu Jen. Tapi si SNN ketika memulai untuk menyampaikan Ciang Tao, rasa nervous itu hilang sih. Jadi rasa menunggu itu sih yang lebih membuat lebih anu ya. Betul. Waktu ini gimana? Mungkin Bang yang karena sering dapat nomor terakhir waktu presentasi lebih terasa. Itu dia. Dia lebih sering terakhir ya? Iya Bang. Terakhir itu kan kalau tampilan berarti lihat yang depan-depan dulu kan. Oh gitu. Lihat yang depan-depan lagi kok bagus-bagus semua gitu kan. Wah. Kamu merasa gimana gitu ya? Tapi enggak tuh, kamu tetap juara 1. Berusaha. Berarti anu ya. Berarti dari bukumu tuh tidak terlalu pengaruh sekali gitu ya. Sebenarnya pas groginya itu pas tunggunya itu kayak tapi pas Ciang Tao-nya kayak ya udah ngomong aja lah. Gitu. Apa yang mau disampaikan semuanya. Gitu ya. Berarti dia jiwanya petarung ya. Terus kalau dari tema ya, kan itu dari babak penyisian. Temanya pertama kali kan ditentukan sendiri ya kalau nggak salah ya. Masih bebas waktu itu ya Bang ya. Masih bebas. Kalau kamu apa ya tema yang pertama ya? Aku waktu itu temanya mengenai kebahagiaan, 5 kunci kebahagiaan. Nah itu kenapa kok kamu pilih tema itu? Jadi gini, dulu memang sebelum pandemi itu kan di Taukuan Surabaya itu ada acara untuk kita sharing lah ya. Kita menyampaikan sekedar sharing atau apapun diskusi. Memang tema yang sempat saya bawakan waktu itu adalah kunci kebahagiaan. Namun waktu itu nggak sedetail yang seperti sekarang yang saya bawakan waktu di babak penyisihan ini. Jadi saya pikir pakai aja tema itu, kemudian tinggal saya perdalam lagi, ya kita perbaikin lah. Itu sih, jadi awalnya karena masih general lah ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Tapi sekarang sudah ketemu kuncinya ya? Oh, sudah. Simpan ya kuncinya. Benar. Kalau kamu
tema kamu kalau nggak salah tahu tersampau ya? Iya, tahu tersampau, 3 permata tahu. Nah, itu kamu sendiri yang cari atau memang ada masukan dari papa atau gimana? Ada sih rekomendasi kayak mama bilang, kamu mau bahas ini kamu mau bahas kayak gimana. Terus ngomong juga kan cari materi habis didaftarin kan berarti kan mau yang tahu kan. Nah mulai dari saat itu sampai tampil ngomong siapin cari materi kayak di buku kuning terus tadi di tahu teaching akhirnya ngomong dapat kayak yang bagus lah menurut ngomong menarik gitu kan untuk dibahas. Ya tahu tersampau itu di dalam tahu teaching terus ngomong kayak tanya juga ke papa bahas ini bisa nggak ya takutnya malah jelek gitu kan. Nah tapi papamu setuju bagus gitu ya? Iya. Tema itu kalau nggak salah yang semifinal sama final ditentuin dari pusat ya atau gimana? Jadi waktu itu memang sistemnya yang semifinal sama final kita dikasih tema yang lebih menjurus lah ya, maksudnya lebih fokus ke ajaran TAU. Kalau yang di awal kan masih secara general nih, tapi ketika yang lebih menjurus ini kita ada semacam kayak sistem roulette online. Jadi di random gitu kan, nama peserta, kemudian tema-temanya apa, kemudian diacak, lalu langsung diflorkan pada saat itu saat briefing. Jadi si A mendapatkan tema ini, si B dan sebagainya, seperti itu sih. Kesulitan nggak kalau dalam dapat gitu? Maksudnya temanya di luar dari perkiraan kita gitu? Kalau menurut Mama lumayan kesulitan sih. Kalau yang dapat pas ya mungkin lebih gampang ya. Soalnya kadang kan ada orang itu yang dia memang jagonya dalam bidang A misalnya, tapi dia malah dikasih disuruh bahas mengenai B ini. Dia kan kayak gimana ya, pengetahuannya mungkin ya itu kamu dipaksa untuk belajar iya, lagi dipaksa ya. belajar nambah pengetahuan. Kalau kamu ya Pak ya sulit gitu dapat tema yang berbeda dari yang kamu bayangkan gitu. Benar, karena apalagi tema yang di semifinal yang saya dapat tuh UW UW itu kan dalam ya, maksudnya apalagi karena saya kan terus terang jarang untuk sharing langsung sama sesiung-sesiung. Jadi pemahaman saya ketika mendapat tema itu saya kira sekedar ini loh. Tapi ketika berbicara lebih lanjut dengan mentor juga kan mentor saya juga sama ini yang luar biasa banget. Jadi ternyata kok nggak seperti yang saya bayangkan ya. Maksudnya ternyata pengetahuan saya masih dangkal dan saya perlu memperdalam lagi. Jadi luar biasa sekali dapat tema itu benar-benar diasah dan yang berat itu adalah gimana caranya kita membuat alur yang runtut dari awal hingga akhir supaya pendengar itu bisa memahami. Kalau sekedar kita mencari materi, kita comot dari buku ini, masukan dari sesiung-sesiung segala macamnya, comot-comot mah gampang ya. Iya, comot-comot terus delivernya ini yang susah. Nah itulah, jadi gimana caranya menyambungkan supaya jadi alunan yang indah supaya yang pendengarnya itu audiensnya itu kalau pendengar jelas gitu ya. Benar itu sih. Kalau kamu juga gitu Bang? Iya. Itu termasuk kesulitan kamu nggak sih? Kalau buat alur gitu memang termasuk kesulitan kamu gitu? Menurut Om memang itu yang kayak gimana ya? Om kan yang saya tahu kita tuh harus kayak mempersiapkan alurnya itu benar-benar connect dari pembukaannya, sampai hilirnya ya. Terus penutupannya itu harus benar-benar connect. Soalnya kalau bahasnya kacau gitu kayak lompat-lompat, sebagai pendengar harusnya susah sih untuk mengerti. Yang mau disampaikan tuh bahkan mungkin kayak bisa tidak tersampaikan. Makanya alur itu penting supaya pendengar tuh bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Iya. Kalau menurut kamu tema sama tema dengan teknik itu lebih penting mana? Teknik itu maksudnya gini ya, teknik penyampaiannya atau temanya bagus atau temanya sudah bagus nanti tekniknya penyampaiannya kurang bagus terus gimana? Dua-duanya menurut Om, dua-duanya harus bagus ya. Soalnya kalau temanya bagus tapi pembawaannya kayak ngantuk-ngantuk itu kan juga susah. Tema pembawaannya salah-salah gitu pembawaannya iya kan jadi ngantuk pendengarnya. Terus kalau pembawaannya bagus tapi temanya gitu-gitu aja kan juga kayak gimana ya? Orang-orang cuman gini kayak ya sama sih. Dua-duanya penting. Kalau cara mengatasi emosi gimana? Gimana ya? Tapi kalau kamu kayaknya nggak ada emosi sudah biasa ya. Kalau kamu awal aja ya, awal kan pertama kali ya. Emosi itu maksudnya gini ya, itu rasa grogi, rasa cemas, itu cara mengatasinya gimana? Sebetulnya bingung juga sih cara ngatasinnya gimana. Soalnya ngomong itu groginya pas nunggu ya. Jadi nunggu giliran grogi, pas tampil kayak dalam pikiran tuh
alah udahlah, udah mau tampil kan, ngomong aja udah lah, gak usah grogi-grogi lagi, langsung sampaikan aja. Oh gitu. Kalau mau sih gitu. Benar, setuju sih. Soalnya kan behind the scene-nya ada yang cerita, katanya Bang ini waktu final atau waktu final ya Bang? Naik turun tangan, Semifinal, final. Itu sama ya? Soalnya urutannya ke terakhir kan, ke-6. Oh gitu. Urutan tampilnya. Jadi lihat yang lain, nunggu kayak buat apa panik gitu. Kalau menurut kamu Wang ya, waktu lihat menunggu kandidat-kandidat lain, menurut kamu yang kamu merasa, ini bagus ini, itu siapa Bang? Mungkin kamu ada, ini kandidat ini bagus gitu. Dia punyanya ini, aku yang nggak punya gitu misalnya. Sebenarnya semuanya bagus lah, semuanya itu. Nah, yang menurut kamu wow, yang paling lah. Ini kan luar biasa, cara penyampaiannya kan enak. Bisa aja Bang. Loh beneran, kan penyampaiannya gimana ya, bisa menyampaikan enak, bisa didengar kayak kita itu mendapatkan sesuatu gitu loh. Gitu ya? Iya gitu ya. Nah, kalau itu sudah istilahnya kesampaian, kalau bersyukur memang itu kan tujuannya sih. Gitu ya. Jadi bersyukur, makasih Bang. Dari non Surabaya ada nggak? Semuanya bagus sih, kan udah menyampaikan yang materi yang menarik, pembawaannya juga keren-keren semuanya. Nggak ada berarti kamu? Semuanya bagus. Semuanya bagus, aman deh. Kalau kamu ya? Tapi memang bener sih Jen, semuanya tuh bagus gitu loh. Gitu. Karena memang apalagi ketika semifinal sama final tuh kan temanya itu luar biasa gitu kan, menjurus dan semakin dalam. Dan ketika mereka dalam waktu yang singkat mampu untuk membawakan Ciangtao dengan baik, itu kan luar biasa gitu loh. Nggak semua orang, apalagi banyak juga yang muda-muda. Maksudnya luar biasa, masih gini. Wang ini kan juga muda banget menurut saya gitu. Jadi lebih muda dari kita sih. Itulah. Jadi ketika muncul nih, maksudnya foto-fotonya peserta, ini yang waktu itu, yang kecil waktu itu gitu kan ya. Keren ya gitu loh. Maksudnya memang saya nungguin, dan memang kebetulan aku sering banget sama waktu itu kayaknya di grup yang sama gitu loh. Oh gitu. Jadi kalian saling melihat kan? Jadi kan kok keren banget nih bahasa Mandarinnya segala macam, pemahaman, penyampaian, penekanan segala macam. Oke sih. Jadi kalibernya memang sudah nasional. Wah, kamu kaliber nasional, internasional, cumpok. Oh ya nanti kalau bisa kuliah di sana, melebarkan saya. Kalau belajar masalah, kita bicara masalah teknik ya, teknik pembawaan, deliver ke audiens itu, pernah nggak kalian melakukan suatu kesalahan? Waktu dari nomor dari penyisian semifinal final itu ada nggak? Saya salah ternyata gitu. Atau salah ngomong, atau salah susunan, atau salah gimana? Kalau saya bukan lebih salah apa, tapi lupa, ada yang kelewatan disampaikan. Tapi itu yang awal. Ketika dari yang awal itu kan untungnya ada di record nih, makanya setiap kali kita lomba kan di record nih. Kemudian kita bisa minta ke panitia hasilnya kemarin seperti apa, kita pelajari kembali bisa. Kita pelajari kembali, kemudian saya mempersiapkan dengan jauh lebih matang untuk semifinal dan babak final. Untungnya semifinal dan babak final itu nggak ada kesalahan ataupun miss ataupun kelupaan lah ya dalam penyampaian presentasinya. Namun ya sayangnya waktu saya tampil di semifinal dan final itu kendala di zoomnya, teknisnya malah. Jadi itu yang bikin kok sayang ya, maksudnya dari segi yang lain sudah oke, tapi dari segi zoomnya nih slide-nya nggak bisa muncul, atau misalnya nanti sudah muncul tapi muncul ada settingan di atasnya yang cukup mengganggu penampilan secara visual. Jadi padahal sebelum itu pun kan kita semua peserta sudah diminta untuk hadir lebih awal di Zoom untuk istilahnya prepare segala macam, ngobrol sama panitia, tapi itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Tapi untungnya lagi saya berusaha berpikir positif sih Jejen. Jadi ketika itu gimana caranya saya tetap bisa menyampaikan materi walaupun ada kendala teknis. Itu adalah tantangan, dan menurut saya ketika saya bisa tetap menyampaikan Ciangtao dengan baik, itu seharusnya menjadi nilai plus. Jadi itu pembelajaran yang berarti sih. Itu dari pengalaman ya. Pengalamanmu sudah jam terbang tinggi mungkin. Ya, masih perlu belajar Jen. Tapi lagi kalau gitu Jen, kembali lagi ya ke Wang ya. Kalau ngelihat Wang yang usia masih 17 tahun, dia udah bisa seperti itu. Bisa bayangin nggak? Maksudnya kalau dia tuh seumurannya kita atau nanti seumuran papanya itu gimana gitu kerennya kan? Ya, yang jelas dia mengalahkan Ko Endong sih. Gitu sih. Jadi aku masih ingat kita waktu 17 udah bisa presentasi gitu loh. Ngapain ya waktu itu 17 ngapain Jen? Main-main lah gitu.
Jadi ini lah maksudnya jadi cambukan lah ya. Maksudnya mata kita semakin terbuka gitu loh. Kalau yang kecil aja mau belajar gitu kan, bisa menyampaikan dengan baik segala macam apa kata dunia gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngikutin. Gitu. Kamu menjadi inspirasi bagi kita semua. Benar-benar. Kalau kamu sendiri gimana, Mam? Pernah nggak ada kesalahan yang bukan ngomong kesalahan gimana ya, maksudnya kendala waktu kita presentasi terus ternyata dalam hal tekniknya, salah gitu. Kalau kayak pas pembawaan ngomongnya gitu, salah sih ada, tapi salahnya nggak parah-parah banget. Soalnya kan mau pakai slide, nah itu loh, menurut Wong gunanya slide itu kayak kita di slide tuh gak usah terlalu panjang-panjang lah. Kita cuma taruh kata kuncinya. Jadi setidaknya pada saat slide pertama kita tahu, oh ini slide-nya membahas tentang hal tersebut. Jadi gak lompatnya terlalu jauh kan. Kalau salah itu palingan ini mungkin gara-gara grogi ya, panik gitu kan. Jadi pas ngomong harusnya ngomong kayak ngomong R jadi L gitu lah. Kepleset ya kan. Kalau kendala pada saat tampil ada sih. Kendalanya juga sama kayak ini tadi di Zoom. Nah kan. Itu pas kapan? Pas yang pertama sama yang ketiga. Pertama itu kan kayak soalnya orang di rumah kan. Tampilnya di rumah. Jadi buat Zoom-nya sendiri, maksudnya masuk Zoom-nya buat tampilin PPT-nya kan sendiri. Oh iya, ngoperasikannya sendiri. Terus wifi-nya di rumah kan juga agak-agak lemot pas itu. Jadi pas tampil peserta pertama, Bong tuh sempat keluar dari Zoom. Oh gitu. Kayak wah, kalau keluar nanti pas tampilnya juga gawat kan. Gimana gitu ya. Nah, makanya akhirnya Bong di semifinal sama final itu di Taupan. Nah, di Taupan pas di semifinal aman-aman aja kayak lewat. Oh ya, selesai kan. Selesai ya. Waktu final? Pas di final, Bong kan tampil. Terus tim IT-nya Surabaya, kawan itu kan. Oh ada tim IT ada. Kenapa? Nah, pas tampil itu Wong kan gak tahu sih errornya di mana, cuma Wong minta kayak di fullin gitu kan. Nah, koaan itu settingannya itu kayak nutupin slide-nya gitu loh. Oh, gitu kan. Ada yang nutupin slide-nya, terus kayak Wong, wah ini gak apa aja nanti gimana? Akhirnya ya Wong berusaha secara maksimal supaya sampaikan yang terbaik gitu loh. Oh gitu. Kamu kira-kira merasa itu disengaja kan? Enggak. Ini ada kolaan loh. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan. Enggak lah, enggak mungkin sengaja lah ya. Tapi kamu dengan menutupi itu dengan bagus sudah oke lah ya. Tambah panik sih cuman. Tambah panik ya. Kayak, wah ketutupan, gimana nih? Jadi pause gak kan ya? Kalau kamu pas jam tahu kemarin ya, papa kamu kan pembicara nasional. Papa kamu ikut dampingi terus gitu atau gimana? Pas tampilnya enggak sih, soalnya papa itu kadang membuat tambah grogi. Soalnya pas tampil ya, misalnya tampil di, pas itu kan tampil di Taupan. Mau bilang, Pak bisa nggak Pak beda ruangan? Soalnya kalau papa pas tampil ini tampil papa di belakang tiba-tiba geleng-geleng kepala. Kayak dalam hati tuh ada ngomong salah kayak ini, kayak ada yang salah kayak nyampainnya. Langsung, waduh, papa nggak boleh di sini gitu ya. Buat konsentrasi saya terganggu gitu ya. Terus papa kamu ngerti, oh iya saya ngerti. Oh gitu, terus papa kamu beda ruangan. Beda ruangan. Pokoknya kalau kena geleng-geleng ini dan langsung siap langsung ya. Insecure langsung ya. Terus kalau menurut kalian berdua ya, dalam sekarang kan masa-masa pandemi kan kita online melalui Zoom, itu sebenarnya enak mana sih kalau kalian bicara di umum itu dengan online atau offline sebenarnya? Gimana ya? Kalau saya sebenarnya lebih enak itu langsung istilahnya live ketemu sama pendengarnya. Karena gini, kalau kendala secara online Zoom, technical error itu kan susah nih kita bisa antisipasi ya. Maksudnya masalah wifi, lemot atau apapun itu kan kita terlepas kita sudah nih beli kapasitas giga yang gede atau apapun lah. Kalau masalah error ya error gitu kan. Walaupun di Taupan ada tim IT yang sudah siap standby. Kalau namanya technical error gitu kan. Tapi kalau kita secara langsung offline, kita ketemu sama penontonnya, paling ada human error. Human error maksudnya dari kita sendiri yang bicara. Dan itu pun
bener kata Bang gini, yang penting kita kan memahami. Kalau kita ada miss-nya sedikit, yang tahu sebenarnya kita sendiri. Iya. Pendengarnya nggak tahu. Apalagi kalau ngomong Mandarin ya. Nah, banyak yang nggak ngerti, wah ya. Pokoknya tepuk tangan aja. Iya. Miss atau miss kita nggak tahu ya. Betul. Tapi gini Jeng, bagaimanapun juga kita kan mau nggak mau melalui pandemi ini bersama. Cara yang terbaik untuk saat ini demi kesehatan semuanya adalah secara online, secara Zoom. Dan positifnya dengan mengikuti secara Zoom ini kan banyak nih bisa menjangkau sampai se-Indonesia, ataupun kalau sampai ada tauyun dari luar negeri pun tetap bisa untuk menyaksikan kan. Jadi positif seperti itu, cuman kalau saya pribadi lebih nyaman secara langsung. Jadi kita bisa lebih menyampaikannya, bisa melihat responnya penonton seperti apa. Kalau secara Zoom kan itu tadi kita cuman flat, apakah saya ini nge-freeze atau enggak ya, slide-nya nampak jelas tulisannya apa enggak ya, seperti itu. Karena kayak kemarin Cici yang punya aku itu, anehnya di layar komputer saya tuh fine-fine aja, oke aja. Tapi di layarnya, tapi panitia bilang, kok seperti ini, jadi apa yang salah gitu kan. Udah saya otak-atik kok nggak bisa gitu kan. Terus sembahyang sama saya, aduh gimana nih. Tapi kata tersenyum di depan layar gitu. Oh iya, gini deh, pintar-pintarnya ngeles di waktu itu gimana caranya. Oh iya, bagaimana ya, mohon saran petunjuknya dari Kocer selaku panitia. Padahal dalam hati mata-mata gitu sih. Jadi nyamannya ya itulah Ceh, kembali yang awal. Tapi sementara nggak apa-apa, itu nilai lebih juga buat kita belajar. Iya. Kalau kamu kan lebih suka offline atau online? Sama sih, lebih enak offline. Soalnya kalau online ya kayak tadi yang dikatakan ini kan pasti banyak kendala, belum tahu nge-lag, iya, terus slide-nya gak keluar, suaranya nge-freeze ya kan. Sama kalau online itu kadang kita ngomong kayak ngomong sendiri, gak ada respon. Kalau di offline kan kayak ada yang dengar, ada respon dari pendengar juga kan. Iya, melihat reaksi dari penonton, kita harus bagaimana gitu ya. Kalau di online kan kayak ngomong sendiri, kok kayak dikacangin gitu kan. Dikacangin. Tiba-tiba keluar dari Zoom ternyata. Kalau dikeluarkan dari Zoom. Ya berarti memang aneh ya. Ya berbicara di Zoom itu memang membutuhkan ini ya. Lebih perlu banyak belajar, lebih pay attention-nya harus lebih banyak malah Cek. Kan gitu. gini, kita ada durasi waktu ya Wong ya. Yang pertama misalnya 15 sampai 17 menit, yang semifinal, kemudian final sampai 25 menit kalau nggak salah, aku lupa. Tapi kan ada time-nya. Dan itu panitia kan nggak bisa nih tiba-tiba mutus omongan kita sisa 5 menit gitu kan, nggak bisa. Mereka by chat. Sedangkan by chat itu kan nggak cuma panitia doang. Semua audiens juga boleh nih kasih jempol, kasih apa, emoticon segala macam. Jadi muncul sana muncul sini tuh nggak semudah itu loh. Maksudnya dikiranya kok enak nih, nggak ada yang istilahnya faktor yang lain yang mengganggu kita, ngedistract kita. Jangan salah, justru sebenarnya dengan Zoom itu sebenarnya banyak hal yang perlu kita perhatikan. Waktunya kalau kita kependekan juga mengurangi poin, kalau kita kebablas juga mengurangi poin gitu kan. Sebisa mungkin jangan sampai panitia itu menegur kita sampai banget mereka ngomong mohon maaf waktunya sudah habis, itu kan ya kita pakai timer kan bisa ya. Nah, bisa bayangin nggak timer screen-nya ini kita harus perhatiin segala macam. Tambah mengganggu konsentrasi ya, mengganggu fokusnya ya kita ya. Walaupun misalnya kalau saya kan memang kebetulan selalu mengoperasikan sendiri dari rumah karena kondisi pandemi ya. Kalau Mama kan sempat ada tim IT yang membantu, tapi itu pun saya rasa punya challenge-nya tersendiri. Karena dengan begitu banyak orang yang melihat di sekelilingnya dia, yang dia harus gimana nih caranya gini, TikTok sama IT kan juga nggak semudah itu. Jadi challenge-nya lebih banyak. Challenge-nya lebih banyak. Kalau dari Ciamtau 1, 2, 3 yang mana Bang menurut kamu yang ada kesulitan gitu? Dari babak penyisian, semifinal, final, mungkin ada satu kejadian yang kamu ingat, wah ini sulit sekali waktu di sini gitu. Kesulitan yang ketiga. Pertama itu kan tadi gara-gara ada kendala Zoom-nya, teknis. Terus yang kedua itu materinya memang yang ketiga dikasihnya paling susah sih. Materi kamu apa ketiga temanya? Sui Tao Qi Cheng, air yang mengalir membentuk aliran danau gitu. Wah. Sungai. Dalam sekali ya. Ya itu kan lebih susah, jadi kayak harus mempelajari cari materi lebih susah lah dibanding dengan yang kedua, yang pertama. Apalagi yang pertama itu kan nentuin sendiri. Kalau kamu ya? Kalau aku gini Jen, masalah materi yang paling berat yang semifinal, yang UW itu. Karena menurutku memang materi itu tidak semudah itu untuk dipahami, untuk disampaikan. Jadi
perlu ekstra untuk memahami segala macam, mencari referensi dan segala macamnya. Tapi kalau dari segi untuk mempersiapkan, nah yang babak final tuh untungnya temanya nggak seberat yang UW. Yang ketiga tuh saya dapatnya UI Renceng, tidak berebut dengan orang lain. Bagi saya hal itu lebih mudah untuk saya pahami. Namun karena itu adalah topik yang menurut saya masih lebih mudah dan juga ini juga babak final, jadi saya lebih memberikan yang ekstra untuk slideshow-nya. Kemudian saya juga dapat masukan dari Camat Buren untuk memberikan video supaya semakin menarik lah tampilannya biar nggak bosen yang nonton gitu kan. Jadi saya sadar banget itu adalah hal yang bagus untuk saya. Namun kembali lagi, editing video itu susah gitu loh. Apalagi kalau memang bukan bawaannya untuk ngedit ya, untuk mencari videonya yang relevan, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan durasi video itu kan maksimal 1 menit supaya nggak motong jamnya jangkau. Jadi saya harus pintar-pintar nge-cut. Itu nggak semudah itu sih, Jen. Jadi gimana caranya film yang misalnya 1 jam kita cut cuma jadi 1 menit gitu, dan harus menampilkan esensinya, terjemahannya segala macam. Waktu itu kok untungnya dapatnya bahasa Inggris nih, maksudnya ada subtitle Inggris sama Chinese. Kalau Chinese udah angkat tangan, kalau Inggris untungnya masih oke lah ya. Jadi bisa saya terjemahkan. Saya harus double check lagi ke Sesiong yang memang sudah mahir dalam bahasa Mandarin. Jadi oke, sudah segala macam gitu kan ya. Kemudian bersyukur banget gini sih, Jen. Pada kesempatan ini nih, kesempatan yang bagus bagi saya untuk mengucapkan terima kasih sih untuk Sesiong Secia yang sudah membantu. Jadi nggak hanya Camat Buren, banyak sekali yang memberikan input, masukan kepada saya. Jadi terima kasih banyak untuk Sesiong Secia semuanya. Saya nggak nyebutin satu persatu ya, nanti mungkin merasa aduh kok sungkan gitu kan ya. Nanti kirimi kue aja. Udah. Behind the scene-nya tuh nanti ada. Gitu ya. Oke, jadi makasih banget sih. Jadi luar biasa. Seperti kata Cincin ya, lama nggak ketemu, tapi itu nggak memutus hubungan lah ya, tetap silaturahmi tetap jalan, tetap mau membantu. Itu maksudnya bersyukur banget gitu loh. Kemarin itu kan juga anytime gitu loh, mereka kayak nggak apa-apa, telepon aja sekarang atau apapun gitu. Jadi bener-bener berarti mentor kamu banyak ya, tapi yang utama Camat Buren ini. Terus betul, masukan itu sih berarti banget. Kalau kamu juga gitu ya Bang ya, pasti papamu kasih masukan juga ya. Iya, makanya dari yang materi yang ditentuin itu kan yang kedua sama yang ketiga sebenarnya susah. Cari materinya susah, cuman karena dapat ya, pengetahuan rekomendasi dari Sesiong Secia lainnya, dari papa sama dari Sesiong sendiri, Sesiong Huang Yanhui yang pengetahuannya luar biasa kan, di-sharing, dikasih tahu caranya. Nah itu membantu sekali untuk bisa menampilkan yang terbaik. Ya, tadi kan kita sudah bicara tema, teknik gitu ya. Sekarang kan juara nih, juara 1, juara 3. Waktu diumumin itu, wah juara 3, juara 1. Gimana perasaannya? Juara 1 dulu dong. Juara 1, gimana perasaannya? Pasti seneng sekali. Kayak, ini beneran lah, kayak gak percaya kayak aku ya? Iya kan, salah sebut nama dia tuh lah. Baru seneng dulu. Terus papamu langsung gini ya? Gak ada digeleng-geleng papamu gini? Gini ya? Kamu ya Pak Yan? Seneng ya pasti ya? Kalau aku senang sih, maksudnya terlepas dari juara 1 atau 2 ataupun 3, istilahnya sudah bisa sampai final itu kan sudah oke, jadi pencapaian yang bagus ya. Mengingat maksudnya saya nggak seaktif yang dulu ya kan. Dalam kondisi singkat saya bisa mencapai hal itu adalah hal yang bagus gitu loh. Ya pasti seneng lah, bangga ya papa-papanya kalian. Itulah maksudnya orang tua tuh bener-bener suportif banget sih Cek. Jadi dikasih materi, dikasih bekal segala macam itu sih. Iya. Juara 1, juara 3 dapat hadiah kan ini. Hadiahnya kalau nggak salah uang tunai ya. Betul. Sudah diterima? Sudah habis Bang? Belum. Mau dibantu? Dibantu ngabisin? Oh. Ya, ini sekarang pertanyaan terakhir ya. Setelah jadi juara nih, ke depan ada rencana apa? Kalau dari tim Lomba Jangkau sendiri ada rencana apa? Oke, jadi memang semua peserta Lomba Jangkau itu ada grupnya ya, Ci. Jadi di grup itu kan ada Camat Buren, juga ada panitianya. Mereka memang memberikan informasi kepada kita untuk nggak leave dulu lah, jangan keluar dari grup itu, karena mereka ada program. Jadi kita akan melanjutkan lah ya untuk program lanjutannya, namun detailnya seperti apa kita masih belum bisa. Gitu ya. Mungkin mau biasa jadi pembicara nasional.
seharusnya, karena kan kemarin waktu briefing juga ya Wang, Iya. ada tujuan mengapa diadakan lomba Oh, ini untuk mencari pembicara nasional gitu sih, training lah. Iya, iya, iya. Oke. Kalau itu yang tingkatnya nasional, kalau yang tingkatnya di Surabaya sendiri, dengan skill kalian ini ya, skillnya untuk yang tahu apa ya, terus ada nggak rencana untuk membagi ilmu dengan muda-mudi Surabaya yang ada di sini, mungkin ada yang mau belajar? Kalau diundang sih mau ya Bang ya. Iya, mau kan sharing kan juga melakukan counter kan. Betul, betul. Kalau masalah materi mungkin kita perlu belajar banyak Uang. Iya, Kalau materi. untuk kalau skill kan, penyampaiannya nah bisa diajarkan ya. semoga Iya. bisa memberikan inilah masukan. Iya, iya. Tergantung ini juga ya. Kemauan. Sebenarnya kemauan dan Benar. keberanian ya, Benar. menjangkau ya. Nah ini dilihat teman-teman di sini nih ada kemauan nggak? Kira-kira ada ya? Ada nggak? Ada cuma keberaniannya. Keberaniannya nggak ada, kemauannya. Tapi keberanian tuh gini loh, itu hal yang sebenarnya bisa dilatih. Nah, Keberanian bisa itu. dilatih ya. Poinnya mau atau enggak, Nah, kan? benar. Itu poinnya. Nah itulah, betul ya. Kita sudah berbicara cukup lama dengan narasumber kita yang hebat-hebat hari ini ya, pemenang lomba Jangta online pertama kali nih ya, Benar. pertama kali ya. Nah, acara akan segera saya akhiri. Terima kasih pada narasumber kita Wang dan Yeni ya. Makasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. atas waktunya. Semoga apa yang mereka sampaikan pada hari ini menjadi inspirasi dan berguna bagi kita semua. CSNR. Satu, dua, go. Hai, 大家学到好。lupa. Dia apa nih boleh inget-inget gini bisa ya. Nanti kan nek kena. Ini diganti efek lah, Ya, 大家学到好。Kita bertemu lagi di program My Journey. Elek, My Journey. Sekarang kalau kita bicara masalah ini ya, Tatan, aku mendadak blank.